Kamu pengen balikan sama aku, Bay. Pertama, urusan perusahaan kamu itu nggak ada urusannya sama aku, Bay. Dan hubungan kita selesai. Dia tuh pacar aku, selama ini aku pacaran sama dia sambil morotin kamu. Ngerti gak sih? Kita berdua emang bener morotin kamu biar kita bisa punya usaha baru. Seharusnya kamu sadar dari dulu kalau kamu itu cuma dimanfaatin sama Windy. Windy itu gak cinta sama kamu, cuma cinta sama uang kamu. Ya maklumlah kalau Windy bakal ninggalin kamu ketika kamu udah terpuruk dan butuh bantuan orang lain. Kayaknya aku harus balikan deh. Pasti Windy tersiksa banget dia putus sama aku. Apalagi keadaan perusahaan aku kayak gini. Fokus aku malah kepecah. Aku juga harus minta maaf karena perusahaan aku jadi putus. Dev, udah nungguin kamu dari tadi di sini, Dev. Iya saya juga bingung Pak. Cara mecahin masalahnya ini gimana? Ini udah berjalan sekitar 2 hari, Pak. Kayaknya kalau kita nggak punya talangan dana, kayaknya seterusnya kita bakal bangkrut sih, Pak. Ya, yang saya pikirin bukan cuma keadaan saya, tapi beberapa karyawan yang emang udah lama kerja di perusahaan ini, Pak. Kasihan sama keluarganya. Kalau cuma untuk urusan duit, aku bisa aja sih pinjem sama pacar aku, sama Windy. Maksud aku, ya aku emang putus sama dia, cuman beberapa hari. Dan kamu tahu kan, hubungan aku sama dia memang ya suka kayak gini. Tapi aku juga ngerasa salah sih, dia pasti tersiksa banget putus sama aku. Dan aku mau ngajak dia balikan hari ini sekalian, biar fokus aku nggak terpecah. Dan aku bakalan pinjem duit sama dia, karena dia kalau cuma 1 miliar, dia ada lah buat aku pakai. Apa Pak Bayu nggak mau berpikir pula? Ya soalnya yang saya lihat dari Pak Bayu pacaran dengan Mbak Windy ini, kayaknya terus putus nyambung, kayak nggak serius gitu loh Pak. Kalau seandainya emang serius, dia itu juga bakalan kayak gitu. Dan apa iya Pak Bayu mau merendahkan dirinya untuk minjem uang sama pacar? Kayaknya Ya, maksud aku gini, kamu tahu kan, dia juga udah aku beliin rumah, beliin mobil, dan selalu aku kasih duit. Dan dari aku aja yang ngasih sama dia, kalau cuma 5M lebih, ada sih, masa dia nggak mau mikir? Lagian ya, ini cuma permasalahan sepele aku putus sama dia. Dan dia pasti kepikiran banget. Soalnya pas aku putusin kemarin, dia tuh nangis-nangis tuh. Nah, gini ya Pak ya, hanya masalah kecil bisa memutuskan hubungan kalian. Dan itu artinya dia itu punya egois ya, rasa ego yang sangat tinggi banget. Dan kalau terus-terusan Mbak Bayu seperti ini, apa iya nanti bakal tahan sama sikapnya seandainya Mbak Windy itu jadi nikah sama Mbak Bayu? Enggak, kemarin kan yang mutusin aku, Rif. Jadi ya aku cuma emosi aja. Aku bisa selesaikan kok, dan biar aku fokus juga untuk menyelesaikan masalah ini. Ya kita lihat aja Pak. Setelah tahu kondisi Pak Bayu seperti ini, dia bakal terus bertahan atau mau nyari solusi lain ya untuk mengakhiri hubungan kalian. Iya. Ya kita lihat aja nanti. Aku udah hubungin dia, emang dia sih semenjak putus sudah cuek banget, slow respon banget. Cuman aku minta tolong ketemu yang untuk saat ini, aku minta tolong bener-bener bisa meluangkan waktu buat ketemu sama aku. Dan aku udah janjian di sekitaran sini, aku bakalan ngomong semuanya, aku bakalan minta maaf, dan aku juga bakalan ya emang niat aku sih mau balikan. Dan karena memang juga ada masalah ini, aku juga butuh bantuan dia. Aku juga nggak ada duit sama sekali sekarang, Dev. Karena untuk nutupin kerugian yang kemarin, tabungan aku udah habis semua. Bahkan aset-aset aku udah aku jual semua. Dan masih kurang sekitar 1 miliar. Ini aku harus, ya kalau bukan ini siapa lagi? Dan dia pasti nggak bakalan keberatan kok. Aku tahu dia itu sayang banget sama aku, Dev. Dan aku juga udah mati-matian buat ya memperjuangkan dia. Ya pastilah dia itu juga mempunyai hal yang sama seperti aku. Ya semoga aja apa yang dipikirkan Pak Bayu ya emang begitu adanya. Lagian ini juga demi kebaikan semua karyawan yang
dari Nah, perusahaan. benar banget Rit. Soalnya kamu tahu kan keadaan ekonominya Windy, dia orang yang biasa-biasa aja, cuman semenjak pacaran sama aku penuhin semua kebutuhannya, aku beliin rumah yang bagus, mobil dan sebagainya karena aku emang ada niatan serius. Iya. Dan dia pasti bakal bantu aku. Sekarang dia juga udah punya bisnis yang lumayan besar, jadi kalau cuman duit segitu, aku rasa dia nggak bakal keberatan. Ya semoga aja semua itu sesuai dengan harapan Pak. Ya, soalnya dia sekarang udah mulai hidup nyaman, mulai hidup enak. Dan biasanya orang seperti itu udah susah ngeluarin uang Pak. Dari awalnya orang biasa aja sukses. Ya, dan akhirnya dia bakal juga susah. Ya moga aja nggak terjadi. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku bakalan coba kamu dulu. Nanti aku bakalan hubungin kamu ya. Nah, Kan butuh hari ini juga. iya benar. Oke. Ya, moga aja seperti itu keadaan. Akhirnya apa yang aku inginkan selama ini bisa terwujud. Aku memang nunggu momen seperti ini bersama kamu. Ya aku juga berusaha dari dulu buat menciptakan momen ini. Aku juga nggak nyangka sih akhirnya sekarang kita bisa keluar dengan bebas, nggak sembunyi-sembunyi dalam keadaan ya udah easy money kayak gini. Bener banget. Apalagi kamu udah morotin pacar kamu itu. Ya andaikan kamu gak bisa ngambil uang dari dia, kita gak bakal hidup tenang dan bisa belanja apapun yang kita inginkan. Iya sih, berkat dia aku bisa buka perusahaan sendiri, aku punya bisnis sendiri, dan ya orang bego itu sih ngasih aku sekitar 5M kalau di total, dan itu cukup banget sih buat ngerintis perusahaan ini. Jadi ya aku harus terima kasih juga sih sama dia, tapi ya udahlah, lagian aku udah nangis pura-pura sama dia karena udah putus. Sebenarnya sih bohong ya. Aku senang banget udah putus sama dia dan bisa sama kamu sekarang. Ya, aku bangga banget punya pacar seperti kamu yang bisa memanfaatkan situasi. Ya dengan kamu nangis-nangis ya seolah-olah kamu membutuhkan dia. Ternyata kamu cuma membutuhkan duitnya aja kan. Ya, tapi hari ini dia ngajak ketemu sama aku. Kalau misalnya dia ngajak balikan, aku bakal ngomong jujur aja sama dia kalau dia cuma aku manfaatin aja. Terus aku harus pergi atau harus gimana? Kayaknya kamu temenin aku dari jauh aja dulu deh. Soalnya nanti kalau misal tiba-tiba ada kamu, aku sebagai pemilik perusahaan baru, gak enak aja brandingnya kalau langsung dikenal buruk itu. Aku yakin dia pasti dendam banget sama aku. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kamu nggak apa-apa gabung. Ya menurut aku gak usah menjauh dari kamu. Toh di sini kan nggak ada orang dan ya sebagian orang yang cuma kenal sama kamu. Menurut aku iya sih. kamu gak usah menjaga citra kamu di depan mantan kamu itu. Karena kan aku ngedapetin modal usaha ini dari porotan itu. Takutnya nanti performa aku turun untuk bisa ngajak kerja sama perusahaan lain, karena kan gini butuh dirintis banget Fit. Tapi kalau misal aman dan bikin dia tutup mulut sih nggak apa-apa ya, karena kan yang punya duit sekarang kita. Jadi kayaknya kita bisa deh ngatur itu biar dia bisa tutup mulut, ya kan? Ya bisa kan? udah, gini aja. Kamu bilang kalau aku ini adalah teman kamu atau sepupu kamu yang pulang dari luar kota. Aku bakal temenin kamu dan ya kalau misalkan keadaannya sangat mendesak, aku gak usah datang lagi dan aku harus langsung nonjok mantan kamu itu. Bener sih, kayaknya dia pasti ngeselin banget sih setelah aku kasih tahu kalau aku cuma morotin dia aja. Emang kamu ketemu di mana? Di sekitar sini juga, makanya sekalian aja sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Ya udah gak apa-apa, malah aku seneng kok. Dan masalah kamu dan mantan kamu itu bakal terselesaikan hari ini juga. Ya enggak? Kita bakal hidup tenang, bebas, dan ya kamu boleh dong langsung kenalin aku sama orang tua kamu. Boleh dong. Oh ya, nanti malam kamu mana? Aku nggak kemana-mana sih, kita mau ngedate. Iya, kebetulan aku tadi malam udah janjian sama temen aku. Katanya mau nongkrong di kafe baru itu.
Ram banget dan makanannya enak-enak. Boleh deh. Gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Cuma kita harus selesaiin beberapa masalah dulu ya hari ini. Masalah kamu itu kecil sama mantan kamu. Ya, Ngapain siapa tahu masih nanti jadi dipikirin? ribet kan? Gak Kan nggak ada yang tahu. Gak mungkin ribet. Apalagi kamu mau bilang kalau kamu udah bener-bener muak dan kamu gak mau diganggu lagi sama dia. Apa Iya sih. ribetnya? Hah? Aku nggak ada energi aja buat ngurusin orang kayak gitu, Fit. Udah, Harus kalau- banget. Kalau misalkan kamu gak mau ngeladenin dia, biar aku yang ngeladenin dia. Ya, aku bakal Oke. tonjok dia dan aku kasih pelajaran sama dia. Aku jadi ngerasa aman nih sama kamu. Ya, emang tugas aku kok bikin kamu aman dan nyaman. Ya udah. Nice. Ya udah, kita tunggu di sini atau kita cari aja dia Kayaknya cari aja deh. biar cepet ya. Ya, yuk. Ini dia. Aku udah nunggu kamu dari tadi nih. Ada apa, Bay? Kamu masih ngajak ketemu aku sih? Aku minta maaf soal yang kemarin. Ya kamu tahu kan Win. Ya dulu kamu mutusin aku juga. Aku udah maafin kamu kemarin. Aku cuma emosi aja. Sekarang aku lagi dapat masalah besar nih. Urusan aku. Waktu aku ketemu terakhir sama kamu 2 hari yang lalu, itu sebenarnya kenapa aku sampai bilang putus sama kamu, karena emang perusahaan aku lagi ada masalah. Iya, Semua terus? aset aku udah aku jual buat melunasi utang-utang perusahaan, dan sekarang aku butuh uang 1 miliar buat menutup kekurangan itu. Tapi sebelum itu aku cuma pengen balikan sama kamu ya. Kamu pengen balikan sama aku, Bay? Pertama, urusan perusahaan kamu itu nggak ada urusannya sama aku, Bay. Dan hubungan kita selesai. Kenapa? Karena aku cuma manfaatin kamu selama ini. Aku udah punya perusahaan baru. Justru itu yang bikin kamu lagi down kan sekarang. Nah, Kau pikir aku bisa bantuin kamu? ya Kita udah putus, Bay. Dengan PD-nya kamu minta tolong sama aku 1 miliar. Gak bisa mikir kamu ya, Bay? kamu pasti bercanda kan Win? Kamu cuma mau ngerjain aku kan? Emang aku kelihatan bercanda? Terus Mas ini siapa? Ya udah, kamu bilang aja langsung. Kalau aku pacarnya kamu. Kamu nggak bercanda kan Win? Bay, aku nggak bercanda sama kamu, Bay. Dia tuh pacar aku. Selama ini aku pacaran sama dia sambil morotin kamu. Ngerti gak sih? Kita berdua emang berniat morotin kamu biar kita bisa punya usaha baru. Puas. Berarti selama ini kamu cuma pura-pura sayang sama aku. Emang kamu merasakan aku setulus itu dan sesayang itu sama kamu ya, Bay? Berhasil sih berarti drama aku selama ini, Bay. Kamu tahu gak sih betapa muaknya aku pura-pura sama kamu? Bahkan kemarin aku cuma pura-pura nangis karena kamu putusin aku. Kamu gak ngerasa, Bay? Aku gak nyangka ini. Ternyata ada manusia sekejam kamu di dunia ini. Dan selama ini aku udah korbankan semuanya buat kamu. Berapa duit yang udah aku kasih sama kamu. Dari kamu gak punya rumah, aku beliin kamu rumah yang bagus. Win. Dari kamu gak punya kendaraan, aku beliin kamu mobil yang bagus. Dari kamu gak punya duit buat makan, Win. Setiap bulan aku kasih duit sama kamu. Bahkan aku kasih tabungan sebesar itu sama kamu, Win. Iya, aku mau ketemu Dan kamu ini hari balasan ini. kamu sama aku, Win. Aku harus ngelakuin apa, Bay, selain bilang makasih sama kamu? Aku mau ketemu sama kamu karena aku harus bilang makasih sama kamu. Berkat kamu aku bisa mencapai ini semua, Bay. Aku punya rumah yang bagus, aku punya bisnis yang bagus, aku punya barang-barang mewah, dan aku sekarang udah mencapai titik hidup yang aku mau. Dan sama David tentunya, bukan sama kamu. Kamu terlalu polos, Bay. Aku gak nyangka, Win, kamu setega ini sama aku. Kesalahan apa yang aku perbuat sama kamu, Win? Sampai kamu setega ini sama aku. Bay, yang salah itu diri kamu sendiri, Bay. Aku lagi terpuruk seperti ini. Kamu malah menyampaikan semuanya di detik ini, Win. Dan ketika aku butuh, bagian yang aku dapat dan pengkhianatan yang luar biasa yang kamu berikan sama aku, Win. Bay, kok sedih banget sih dengar kalimatnya. Kamu kalau misal mau masuk sinetron tinggal casting aja loh. Bisa sih ini. Kamu udah nggak ada jalan keluar lagi kan sama masalah-masalah kamu? Kayaknya kamu udah waktunya bangkrut sih, Bay. Seharusnya kamu sadar dari dulu kalau kamu itu cuma dimanfaatin sama Windy.
Windy itu gak cinta sama kamu, cuma cinta sama uang kamu. Ya maklumlah kalau Windy bakal ninggalin kamu ketika kamu udah terpuruk dan butuh bantuan orang lain. Jadi laki-laki oplos banget. Aku cuma nggak nyangka aja. Oke, kalau misalkan kamu udah ngomong kayak gitu, tapi satu hal yang harus kamu tahu, apa yang kamu lakuin sama aku semua pasti bakalan ada balasannya nih. Oh iya? Aku tanpa pamrih membantu kamu, dan kamu tanpa pamrih mengkhianati aku. Siapa yang bisa menciptakan balasan itu, Bay? Dan Kamu aku sih. sendiri. Niat aku kesini mau minta bantuan kamu, aku butuh duit, tapi ini yang aku dapat. Jangan buat ngebantu. Kamu malah memperburuk keadaan dan semakin membuat aku benci sama kamu. Ya udah, nggak lama juga masih benci sama aku. Ini pergi aja sana. Kita udah nggak ada urusan ya, Bay, dan aku nggak mungkin bantuin kamu. Gak apa-apa, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kasian banget ya lihat dia melas kayak gitu. Ya nada bicaranya sedih banget supaya kamu itu iba dan mau ngebantu dia. Tapi Jadi itu tujuannya. masalahnya sekarang udah kelar dan kita udah bebas ngelakuin apapun yang kita inginkan tanpa harus memikirkan mantan kamu itu. Ya, lagian dia mau balas juga nggak bisa apa-apa kan? Sekarang kan dia udah miskin. Dia udah terpuruk banget. Kita mau kemana? Semen banget ya Pak Arif itu ngajak aku ketemu hari ini, padahal sekarang itu aku lagi ada meeting. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin emang ada kerjaan yang harus penting banget tentang perusahaan aku sama perusahaan bosnya dia. Tapi kayaknya kalau emang ada urusan tentang perusahaan bisa diomongin di kantor kali ya, nggak perlu ketemu di sini. Mohon maaf udah ganggu waktu Bu Putri untuk datang menemui saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Iya nggak apa-apa kok Pak Arif. Ini Pak Arif ngajak ketemu saya hari ini di sini buat ngomongin pekerjaan. Kenapa Pak Arif nggak ke kantor aja? Saya ada loh di kantor Pak. Iya, sebenarnya mau dibilang masalah kerjaan juga iya, untuk masalah pribadi juga iya. Sebenarnya gini, udah sekitar 2 hari ini perusahaan Pak Bayu mengalami masalah keuangan dan kayaknya udah diambang kebangkrutan. Pak Bayu udah jual semua aset yang dia punya, tapi masih kurang sekitar 1 miliar. Apa? Sejak kapan Pak Arif? Ya sekitar 2 hari yang lalu kita udah ngalamin krisis ini Bu. Tapi ya sampai sekarang kita masih cari dana untuk nutupin kekurangan itu, dan susah banget Bu. Semua teman-teman Pak Bayu yang dulu udah pernah Pak Bayu tolong, sekarang kayaknya mereka menjauh kayak gitu. Jadi Pak Bayu ini sekarang lagi bingung untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dan ya saya rasa ini waktu yang tepat deh buat Bu Putri bantuin Pak Bayu. Ya siapa tahu dengan bantuan Bu Putri nanti Pak Bayu bisa membuka hatinya Pak. Pak Arif, kita nggak bisa bahas masalah pribadi itu kayak sekarang. Kayaknya kita harus fokus ngebantuin Bayu. Kalau masalah saya sama Bayu urusan pribadi itu kayaknya nggak perlu kita campur ke dalam masalah bisnis deh. Iya, mohon maaf kalau udah bikin Bu Putri nggak enak, tapi iya kan nggak ada salahnya juga Bu. Saya rasa juga Bu Putri dari dulu emang ya ada sedikit perhatian buat Pak Bayu ya. Dasar emang Pak Bos saya kurang peka gitu. Jadi ya mungkin dengan adanya situasi seperti ini ya Pak Bayu bisa lebih paham dan ngerti maksud dari. Gini deh, saya bakal bantuin Bayu. Juga saya punya tabungan sekitar 3M deh kayaknya.
itu cukup kok ngebantu Bayu kan. Tapi ya saya mohon nanti kalau emang udah ketemu sama Pak Bayu jangan bilang kalau info ini yang ngasih tahu Iya, saya. paham. Pak Arif tenang aja, saya nggak bakal bilang sama siapapun kalau Pak Arif yang sampaikan ini ke saya. Ini juga inisiatif saya buat ngebantu Bayu. Sekarang Bayu ada di mana? Ya sekarang Pak Bayu mau minta bantuan sama ya pacarnya, soalnya kan Pak Bayu selama ini udah ngasih dia itu banyak uang dan banyak modal untuk bangun ya usahanya pacarnya. Tapi saya nggak yakin kalau dia itu bakal bantu Pak Bayu ya. Selama ini saya tahulah seperti apa hubungan mereka, dan kayaknya Pak Bayu bakal kecewa dan ya moga aja nggak sampai dipermalukan sama pacarnya. Iya juga sih, gini aja deh, kalau emang pacar Bayu nanti udah ngebantu Bayu, saya angkat tangan, saya nggak mau ikut-ikut lagi. Tapi kalau emang pacar Bayu nggak bisa ngebantu dia, saya bakal bantu Bayu semuanya. Terima kasih banyak Bu. Selain ini bukan hanya untuk bantu Pak Bayu, tapi seluruh karyawan yang emang udah kerja lama sama Pak Bayu. Ya saya mikir nasibnya aja, keluarganya seperti apa kalau seandainya perusahaan ini emang benar-benar bangkrut. Karena aku tahu banget Bayu ngebangun perusahaan itu dari nol, Rif, dan dia sendirian. Ya udah kalau gitu aku duluan ya, Rif. Iya. Makasih informasinya. Iya. Sekarang emang Bu Vicky ini Dewi penolong Pak Bayu, dan semua keadaannya bisa jadi lebih baik. Kenapa jadi berantakan kayak gini ya? Kenapa selama ini aku nggak sadar kalau aku cuma dimanfaatkan sama perempuan sialan itu? Aku nggak tahu harus gimana lagi, dan nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Ternyata benar ya apa kata pepatah dulu. Kalau kita terlalu baik kita dimanfaatkan, kita akan disingkirkan. Tapi ya udahlah, hal yang udah terjadi nggak bisa aku apa-apain lagi. Sekarang aku ke depan harus berhati-hati lagi. Kita semua bisa aku percaya. Di saat seperti ini nggak ada yang bisa bantu aku. Baik. Tri, Aku boleh ngobrol sama kamu nggak? boleh banget kok, Put. Duduk sini, Put. Kamu tahu dari mana aku ada di sini, Put? Tadi nggak sengaja kelihatan kamu, makanya aku samperin. Kamu nggak apa-apa, Baik, kayak banyak pikiran banget. Oh, iya, Put. Aku lagi ada masalah yang menurut aku itu besar banget, Put. Jadi sekarang perusahaan aku itu lagi hancur, semua aset udah aku jual dan aku udah serahkan semuanya sama Arif, dan sekarang masih sisa 1 miliar yang harus aku selesaikan, baru perusahaan aku bisa kembali lagi. Aku udah nggak ada duit lagi, nggak ada orang satupun yang bisa minjemin aku, Put. Dan yang kedua, mantan aku itu ternyata selama ini cuma manfaatkan. Bener apa kata Arif? Udah putus. Iya, padahal duit aku yang udah masuk ke dia itu udah banyak banget. Ketika aku butuh bantuan seperti ini, aku malah dimaki. Dan dia selama pacaran sama aku, ternyata pacaran sama orang lain deket. Misinya mereka itu cuma buat menguras hartaku. Tapi ya udahlah, itu jadi pembelajaran buat aku. Tapi Nggak kamu ada. masih punya aku, Baik. Kamu nggak mau minta bantuan sama aku? Nggak enak kalau minta bantuan sama kamu. Kamu udah banyak bantu aku. Baik, kita itu temenan udah lama banget. Dan aku tahu banget kamu ngebangun perusahaan itu sendirian. Dan aku bisa bantu kamu. Tapi Put, selama ini kan aku udah salah paham terus sama kamu. Aku udah bilang sama Arif kalau kamu cuma mau manfaatin aku. Emang kamu gak sakit hati dengan omongan aku? Awalnya sakit hati, cuman aku pikir-pikir lagi, kayaknya kamu kurang peka aja. Baik.
kalau aku mau manfaatin kamu. Udah dari dulu aku manfaatin, Bay. Cuma buat apa? Aku udah punya perusahaan sendiri dan aku nggak butuh semua uang kamu. Aku bisa cari uang sendiri kok, Bay. Cuma kamu nggak pernah peka aja sama apa yang aku usahain selama ini. Aku minta maaf. Aku cuma khawatir aja sama kamu, Bay. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku juga nggak mau perusahaan kamu bangkrut gitu aja, sedangkan perusahaan itu kamu bangun sendirian. Put, aku minta maaf ya Put, atas semua kesalahan aku sama kamu. Ternyata selama ini yang berdengar tulus sama aku itu cuma kamu, Put. Dan aku nggak sadar kalau ternyata aku juga suka sama kamu. Cuman karena aku ngerasa bersalah dan ngerasa gak pantas sama kamu Put, akhirnya aku berusaha menjauh. Dan aku nggak tahu kamu bakalan maafin aku atau enggak. Jadi alasan kamu buat ninggalin aku selama ini karena itu. Iya Put. Aku maafin kamu kok. Kamu beneran maafin aku. Aku maafin kamu, Bay. Lagian juga kita cuma salah paham. Selama ini aku juga suka sama kamu. Cuman aku juga harus menghargai pacar aku. Tapi sekarang kamu udah gak punya pacar kan? Aku udah putus dan aku mau nikah sama kamu. Kamu beneran mau nikah sama aku? Iya, tapi aku mau menyelesaikan permasalahan aku dulu. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa, aku nggak mau minta bantu kamu Put. Aku bakalan cari usaha lain karena aku nggak mau dianggap memanfaatkan kamu. Bay, aku nggak pernah anggap kamu kayak gitu. Ini aku ikhlas bantuin kamu karena aku emang khawatir banget sama kamu. Aku nggak mau kamu nyari duit sampai lontang-lantung sama orang lain. Masih ada aku yang bisa bantuin kamu. Tapi kamu mau kan nikah sama aku? Kalau itu aku pasti mau kok. Makasih banyak ya Put. Bentar, aku bakalan telepon Arif. Nomornya Arif gak aktif lagi. Atau kita cari aja, Rif. Pasti ada di sekitar sini kok. Aku juga bimbang sebenarnya Put, mau cari Arif. Kayaknya dia juga lagi usaha deh. Atau gini aja deh, kalau misalkan Arif nggak dapat, aku bakalan terima bantuan kamu. Tapi kalau misalkan Arif dapat, aku juga harus menghargai Arif karena Arif juga berusaha. Iya, apapun keputusan kamu, aku pasti dukung kamu kok. Iya Put, ini bener-bener jadi pembelajaran buat aku. Aku pikir selama ini mantan aku tuh beneran sama aku, tapi ternyata aku malah dihianatin. Dan ketika aku datang buat minta bantuan, aku malah dipermalukan, dihina, dimaki, bahkan dihianatin sama dia. Tapi ya udah, aku udah ikhlas dan aku anggap itu sedekah buat orang yang gak mampu. Ya udah. Tapi kamu udah lupa kan sama mantan kamu? Aku udah lupa, cuman aku masih agak kesal aja. Padahal aku udah bantu dia dan dia malah bersikap seperti ini. Nah, ini dia Arif. Itu Arif kan? Iya. Nah, mumpung Arif udah datang ke sini, aku bakalan ngomong sama dia. Rif, gimana Rif? Kamu udah dapat bantuan belum? Ya udah, aku udah ngobrol sama Putri. Ternyata Putri mau bantu aku. Dan aku malu sama kamu, Rif. Ternyata yang kamu bilang itu sebenarnya bener, Rif. Dia itu pacaran sama aku, ternyata pacaran sama orang lain juga. Aku cuma dimanfaatkan, dikuras hartaku semuanya. Giliran aku butuh bantuan, dia malah maki-maki aku. Ya kok tiba-tiba Mbak Putri ketemu Mas Bayu di sini? Emang udah Iya. janjian atau gimana? Enggak kok, Rif. Tadi nggak sengaja aja ketemu. Kayaknya nanti kalau perusahaan kamu udah bangkit lagi, kamu harus naik. Pak Arif harus dinaikin deh jabatannya. Ya itu udah ada di pikiran aku, Put. Dan
Maaf ya Rif, selama ini aku nggak percaya omongan kamu tentang Putri. Sebenarnya aku juga suka sama Putri dari dulu Rif. Cuman aku ngerasa bersalah karena aku udah ngomong Putri yang enggak sama kamu. Aku bilang sama kamu kalau Putri cuma manfaatin aku. Ternyata kamu nggak ngomong sama Putri. Tapi aku udah ngomong kok sama Putri. Iya, saya dari awal kan udah bilang kan kalau itu kayaknya ada sedikit rasa, tapi Pak Bayu cuek-cuek aja. Tapi sekarang semua apa yang dikatakan oleh saya udah kejadian Pak, dan pacar Pak Bayu yang kemarin itu memang orang yang nggak bisa terima kasih. Ya udah deh kalau kayak gitu Rif. Aku juga nggak mau bahas itu, aku males banget. Tadi kamu sempet chat aku, katanya kamu masih mau ketemu sama orang. Aku bakalan nyusul nanti. Oh, Di sekitaran sini juga kan? iya. Nah, udah kalau gitu saya temuin dulu Pak. Nantinya saya juga nggak mau ganggu waktu Pak Boy sama. Saya permisi dulu Pak. Iya, ntar lagi aku bakalan nyusul Rif. Iya. Jadi kamu terima kan bantuan aku? Arif udah dapet Bay. Iya Bu, aku bakalan terima bantuan kamu. Dan aku makasih banyak ya Bu. Di saat seperti ini, malah orang yang selama ini aku sangka yang enggak malah membantu aku. Emang nggak salah sih, aku harus jadiin kamu seorang istri. Masih belum, masih calon aja Bay. Ternyata kalau dilihat-lihat dari dekat ya Put, kamu tuh jauh lebih cantik dari semua wanita yang pernah aku kenal selama ini. Jadi kamu baru sadar? Selama ini kamu kemana aja? Ya, aku udah sadar dari dulu, cuman aku kan gengsi aja buat ngungkapin semuanya Put. Ya udah, kita ketemu sama Pak Arif lagi sekarang. Iya udah deh, kalau kayak gitu. Aku gak suka sama gombalan kamu, Bay. Bikin aku gak bisa tidur. Oh gitu. Ya mending sebut daripada bikin gak bisa makan. Kayak aku misalkan. Pernah juga sih kamu bikin aku gak bisa makan. Iya aku minta maaf Put. Ya udah kalau kayak gitu. Sekarang kan kamu udah jadi calon istri. Kamu ikut aku buat menyelesaikan semuanya sama Arif. Oh ya, aku lupa yang bilang sama kamu. Kalau aku udah mau janjian sama seorang di sini. Tapi ini lama banget. Kamu dari tadi kamu bilang aku disuruh nunggu di sini. Ini dia orangnya. Pak Arif? Pak David, gimana tentang kerja sama kita? Pak David udah dapat modalnya atau gimana? Kalau misalnya kerjasama, kita bisa atur minggu depan atau kapanpun Pak Arif inginkan. Soalnya perusahaan Windy ini ya, aku yang megang semuanya dan uang sudah siap. Jadi kapanpun Pak Arif mau menjalankan kerjasama ini, silakan aja. Iya, kok boleh. Kamu gak bilang sih sama aku. Sebenarnya aku mau ikutan sama kamu. Aku Ya tapi minta kan maaf. aku yang punya perusahaan. Kamu harus minta persetujuan aku dulu kalau misalnya kamu mau kerja sama seseorang. Iya, Kamu aku nggak tahu branding orang ini kayak gimana? Pak, ya kalau emang nggak ada persetujuan dari teman Pak David ini, ya saya nggak masalah, nggak jadi kerjasama. Soalnya masih banyak teman-teman saya yang, ya kan kemarin Mbak David mau nyeburin dana 1 miliar, ya keuntungannya bisa 2 triliun, 3 triliun, tapi kalau emang nggak mau ya saya mau cari orang Pak Arif, nggak masalah kok. Kamu Pak Arif serius? tenang aja. Pak Arif tenang aja. Ya, aku bakal ngomong sama Windy terlebih dahulu. Emang perusahaan dia apa? Win, Pak Arif ini pemilik perusahaan PT Atmaja terbesar di kota ini. Dan nggak sembarang perusahaan itu bisa bergabung dengan perusahaan Pak Arif. Ini peluang bagus buat kita untuk mengembangkan perusahaan yang baru bangkit. Aku tahu PT Atmaja. Jadi serius orang ini dari PT Atmaja. Ya saya punya kartu nama saya, nanti saya kasihkan. Ya seandainya Pak David bisa ya 2 miliar atau 3 miliar, ya pastinya keuntungannya juga jauh lebih besar. Tapi ya itu kalau Pak David punya uang. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah, saya cari mitra yang lain lagi. Pak Arif, uang kita itu 1 miliar, 5 miliar. Dan Kok ada kamu di sini, Bang? Mau ngapain ngobrol sama penipu ini? Ya gini, Pak Bayu sabar dulu.
David ini emang orang yang saya perintahkan untuk ya deketi pacar Pak Bayu ini. Maksudnya? Ya karena Pak Bayu ini udah keluar banyak uang untuk wanita ini, jadi ya saya tugaskan Pak David ini, ya kamu jelasin aja deh. Iya. Iya, Pak. Ini Win, kamu gak nyadar. Kamu cuma memanfaatkan Pak Bayu. Ya, Pak Bayu udah baik sama kamu, tapi kemudian kamu mengkhianati dia, memorotin uang dia. Kemudian kamu tinggalkan dia. Ya, apaan sih? Ini juga rencana kamu ya dari awal. ya Pak Bayu, ini adalah rencana Pak Ari. Menugaskan saya untuk deketin Windy dan ambil semua harta yang didapatkan dari Pak Bayu. Dan semuanya sudah ada di rekening saya, Pak. Berarti semuanya ya, berarti kamu tuh digembel lagi dong. Fit, kamu nggak bohong kan, Fit? Kita udah serius loh, Fit. Win, laporan yang kemarin itu adalah pengalihan uang dan perusahaan kamu. Ya. Jadi, Ya, ada nanti jadi kita ada. Kalau kamu berbuat jahat sama orang lain, itu pasti kamu lakukan. Ini nggak mungkin, Fit. Ya aku nggak mau tahu itu urusan kamu sama David. Terus masalah kerugian, berarti aku nggak perlu pinjam duit sama Pus gitu. Ya nggak perlu bos ya. Saya juga udah rencanain ini dari awal dan saya bisa nutupin kerugian itu ya dari emang dari David, soalnya dia udah cerita sukses, udah ngambil semua. masalah kerugian itu sumbernya dari dana saya, Pak, dan semua sudah ditutupin sama saya, Pak. Mas, saya sudah berpikiran yang dagang. Saya makasih banyak. Dan ya mungkin ini pelajaran buat kamu. Uang yang aku dapat dari aku semuanya nggak ada. Kamu juga kurang ajar. Sekarang sudah tergaris, ternyata kamu jauh lebih cerdas dari apa yang aku bayangin nih. Tapi yang kena batunya saya, Pak. Kena gampar, Pak. Ini aja deh, kamu harus menempati posisi aku. Semuanya aku serahkan sama kamu. Dan David, kamu serahkan posisi kamu sekarang. Aku nanti bakalan terima semua laporan dari saya. Pak, tapi jabatan Pak Arif itu sangat tinggi, Pak, di perusahaan. Saya belum sanggup, Pak. Nanti kamu bisa belajar sama Arif. Sekarang aku mau fokus sama pernikahan aku sama kamu. Iya. Ya, berkat Arif juga aku bisa sabar sama Putri. Udah kalian tembukin aja. Sekarang aku mau Ya, kasih Pak. banyak ya. Iya, saya mohon maaf ya. Iya, saya mohon maaf. Ini semua gara-gara saya, tapi apa yang dikatakan Pak Bayu nggak bakal bohong. Kamu bakal nempati posisi saya dan saya udah berterima kasih banget sama kamu udah bantu saya. Ayo saya bawa ke puskesmas. Jangan dong, Pak. Ayo, kayaknya kamu udah